memimpin kita dalam doa dan bernyanyi untuk memulai pembelajaran kita. Oke teman-teman, sahabat Ibu Guru, sebelum kita mulai pelajaran kita menyanyi dulu. Matahari bersinar terang, semua bangkit berdiri dulu supaya kita semangat belajar. Aku suruh sekolah ini. Biar kita sekolah minggu tahu guru? Iya, Bapak. Iya betul. 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berhijau senang, alam semua bunga di padang, semua yang mengajar kepada kita memuji nama Tuhan yang Esa, memuji nama Tuhan yang Esa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan telah menolong kami dari perjalanan hingga sampai di sekolah dengan selamat, dan juga saat Tuhan mengajarkan kami, Tuhan memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, hari ini Ibu absen dulu ya. Oke, dengarkan namanya. Novia, hadir Bu. Bella, hadir Bu. Rosi, hadir Bu. Rizky, hadir Bu. Windy, hadir Bu. Siapa lagi nih? Ernest, Bang Ernest. Sakit Bu. Sakit apa? Sakit dadanya. Jatuh Bu. Tidak kok, ini kayaknya bahannya. Sudah bilang apa kaki kita keras? Tidak ada semuanya Bu. Saya bisa keras Bu. Oke, sebelum kita lebih lagi lanjut dalam pembelajaran kita, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Raya Bu. Oke, dimulai dari Kristi. Bertumbuh dalam iman Bu. Seperti apa itu bertumbuh dalam iman? Seperti pelayanan dan kesaksian. Oke. Kemudian Ibu mau tanya, dalam bertumbuh dalam iman itu terdapat aspek-aspek bertumbuh dalam iman. Saya mau tanya, ada yang masih ingat? Saya dulu. Aspek-aspek. Saya. Oke, Bella, silakan. Ada dua yang saya tahu Ibu. Apa saja? Pemahaman tentang firman Tuhan sama doa dan pujian. Ya, seperti apa itu pemahaman tentang firman Tuhan? Rajin baca Alkitab dulu. Ya, Rajin membaca Alkitab. Kemudian ada yang masih ingat mengenai tanda-tanda bertumbuh dalam iman? Saya Bu. Oke, Rosi. Perubahan hati sama peningkatan iman Bu. Seperti apa itu peningkatan iman? Meningkatkan kasih. Meningkatkan kasih, oke. Dalam perubahan hati seperti apa itu? Lupa. Ada yang bisa jawab? Ada? Tidak ada? Meningkatkan kasih. Meningkatkan kasih. Kemudian ada yang masih ingat cara bertumbuh dalam iman seperti apa? Membaca firman Tuhan. Seperti apa itu membaca firman Tuhan? Baca Alkitab setiap hari. Siapa di sini yang membaca Alkitab setiap hari? Tangan. Saya juga baca setiap hari. Setelah Iya Bu. pindah sekali tuh. Yang Bisa penting kan? kan? Bisa kan? 5 ayat. Satu pasal. Pasal. Iya, satu pasal satu hari. Kalau di sini nggak tahu juga di sini. Biasa dibaca, biasa tidak. Kemudian apa lagi selain membaca firman Tuhan? Berdoa. Kemudian apa lagi? puji-pujian. Baca kajian, mengikuti ibadah, Melayani orang lain. seperti apa itu melayani orang lain ya? Membantu. Membantu. Ada lagi?
Bisa diulang? memperluas kerajinan Tuhan dan melayani Dia. Bu Guru, bagaimana itu memperluas keadaan? Selain dari mengikuti ibadah, cara bertumbuh dalam iman seperti apa? Satu lagi. Melayani orang lain dulu. Melayani orang lain. Seperti apa itu melayani orang lain? Melayani untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dalam bentuk Rajin pergi kumpulan. bagi kumpulan. Jangan bagi kumpulan saja. Apa lagi? Bu, pendapat saya. Silakan. Contohnya itu kita mengajak teman kita pergi beribadah, mengajak teman kita ke gereja, ikuti dengan doa. Saja Bu. Ada lagi yang lain? Sama Bu. Sama. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai bertumbuh menjadi dewasa dalam berbagai aspek. Kira-kira kalau berbicara tentang bertumbuh menjadi dewasa dalam berbagai aspek, ada yang tahu apa dalam pemikiran? Fisik Bu. Kalau bicara tentang aspek fisik, ada lagi karakter, Emosional, apa lagi? sosial. Ada lagi selain Rosi dan Rizky? Tidak tahu ya. Siapa lagi? Ini juga tidak tahu. Berfia yang di belakang ini sendiri. Tidak tahu. Oke, kalau dibilang bertumbuh menjadi dewasa dalam berbagai aspek, terdapat 3 aspek yang akan dijelaskan oleh Ibu Guru Cecilia sebentar, yaitu aspek fisik, kemudian aspek emosional, dan aspek berpikir. Oke, kita akan masuk ke dalam. Kita akan masuk materi hari ini tentang bertumbuh menjadi dewasa dalam berbagai aspek. Namun, Ibu akan menjelaskan 3 aspek dulu, yaitu aspek fisik, aspek emosi, kemudian aspek berpikir. Nah, kita mulai dulu dari aspek fisik. Nah, Ibu akan bertanya dulu sebelum kita masuk dalam dewasa secara berpikir. Ini dalam dewasa berpikir ini memiliki kemampuan membuat keputusan yang logis dan memahami berbagai perkembangan dalam kehidupan. Nah, anak-anak sudah di fase di mana sudah bisa berpikir secara kritis, secara logis, dan secara kreatif. Pemikiran adik-adik mungkin anak-anak sudah bertanya
Iya, dari orang Sabar ya Bella. Iya. Iya. Dari Rosi yang paling ke depan dan Ibu lihat sudah mulai nggak konsen. Kalau bilang beneran Bu. Oke. Semua itu dinyatakan emosi ketika kita tidak bisa mengontrol ataupun mengatakan sesuatu. Oke, kita di depan ada ayat Alkitab dari siapa yang bawa Alkitab? Saya Bu. Oke, kita buka Lukas 2 ayat 52. Berbunyi di situ, Kristi tolong bacakan. Cukup Bu. Lukas pasal 2 ayat 52 firman Tuhan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah nikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, di situ berbicara tentang Tuhan Yesus yang makin bertambah besar dan bertambah nikmatnya. berarti berbicara tentang dewasa. Nah, kita telah melihat pengertian dari tiga aspek tersebut. Kita lihat dari ciri-ciri penting dalam setiap aspek. Dalam ketiga aspek itu, kita melihat tiga aspek itu ciri-cirinya seperti apa. Yang pertama, aspek fisik. Kita lihat dari sisi keluarga. Kita melihat dari lingkungan keluarga. Bagaimana dalam keluarga kita atau orang tua kita mencukupi nutrisi kita, atau kita anak-anak sudah dewasa, berarti sudah bisa memikirkan bagaimana pola tidur yang sehat, kemudian aktivitas fisik yang memadai. Kemudian kita lihat dari sisi masyarakatnya. Kita lihat di dalamnya bagaimana akses fasilitas kesehatan, lingkungan yang bersih dan aman. Nah, kita ke aspek berpikir. Bagaimana dalam aspek berpikir itu? Kita lihat dari sisi keluarga. Orang tua berperan dalam mendukung anak-anaknya untuk berpikir kritis, untuk memecahkan masalah. Jika ada masalah, orang tua berperan penting dalam anak-anaknya, dalam menuntun anak-anaknya untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini tanya. Ketika anak-anak menghadapi masalah, yang pertama anak-anak lakukan. Kenapa? Cari solusi. Solusi pertama, bercerita kepada siapa? Orang tua. Orang tua. Betul ke orang tua, bukan ke sosmed. Betul, kita orang tua. Selesai ke orang tua, ke siapa lagi? Teman. Teman. Teman yang dipercaya. Berarti tidak ada yang bercerita dulu sama Tuhan. Cerita. Apakah adik-adik pernah menangis menceritakan masalah adik-adik kepada Tuhan? Teman. Nah, begitulah ketika ada masalah anak-anak, coba ceritakan, jangan mengambil jalan pintas, karena kita sekarang sudah berada di Gen Z. Banyak anak-anak yang sudah mengambil keputusan yang tidak baik, yang hamil di luar nikah lah, mengambil keputusan yang tidak baik dengan bunuh diri. Banyak kasus sekarang ini anak-anak. Nah, kita lihat dari sisi masyarakatnya seperti apa. Akses terhadap pendidikan berkualitas, interaksi dengan berbagai orang dengan latar belakang dan budaya yang berbeda, tetapi kita menghargai kebebasan kita berpikir, mendorong mengembangkan intelektual. Bagaimana dalam masyarakat kita berpikir, kita tidak membeda-bedakan ini dari suku mana, ini dari agama mana.
berpandangan bahwa emosi itu kita bisa kendalikan. Jangan ketika kita lagi emosi kita meluap-luapkan semuanya sampai bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya. Kemudian kita lihat dari sisi masyarakatnya, interaksi sosial yang positif. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita mengendalikan emosi ketika kita sedang diperhadapkan dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Kemudian rasa kebersamaan. Ada perasaan kebersamaan ketika kita di dalam masyarakat. Jangan kita mementingkan diri kita sendiri. Oh, saya mas saya, kau mas kau. Tidak ada itu. Dalam masyarakat kita mementingkan kebersamaan kita. Kemudian dukungan dari teman. Dukungan dari teman dalam masyarakat juga berperan penting dalam pendewasaan, karena kita bisa lihat dari lingkungan anak-anak yang tidak ada temannya. Kadang anak-anak bukan tidak ada temannya, tapi bagaimana ya? Lebih ke tidak mau berteman atau memang tidak ada temannya. Kita bisa lihat di situ bagaimana anak-anak itu berkembang, tidak ada interaksinya dengan orang lain. Kemudian kita masuk ke diskusi. Anak-anak, ibu mau kalian mendiskusikan ayat Alkitab di depan berkelompok, 2 orang dalam satu kelompok, mengambil temannya yang Ada yang tidak ada. ada yang tidak datang. Ada Bu. Oke, berarti ada yang 3, ada yang 2. Iya. Adik-adik mencari hubungan nas dengan bertumbuh dewasa dalam aspek fisik yang kita telah bahas tadi di Lukas 2 ayat 52. Karena akhir Ada kan? Sini. itu di atas tadi. Oh, jadi berbahan Kenapa Ines tidak datang? Sakit bro. Terus bilang, kau minum ini bagus tulisanku ini boleh sekali. Cepat. Apa ditulis? Karena akan ada tugas selanjutnya. Dan Apa itu ditulis? sama tugas kelompok. di sana ya. Langsung dijawab saja. Iya, gua bisa langsung jawaban. Kenapa? Bisa langsung jawaban tuh. Langsung dijawab Bu. Bisa dijawab. Langsung. Tidak usah dicatat. Bisa. Silakan jika ada yang menggunakan pendapatnya. Dan Bu, kelompok tamu dulu. Oke, silakan Rizky. Jadi hubungan nas dengan bertumbuh menjadi dewasa dalam aspek fisik menurut Lukas pasal 2 ayat 52 ini, di mana Yesus semakin bertumbuh besar, jadi aspek fisiknya sudah mulai bertumbuh tinggi, berat badan pun sudah naik. Itu merupakan pertumbuhan dari sisi aspek fisik. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Rizky. Jawabannya silakan kelompok yang pertama. Sama dulu. Sama. Anak-anak telah mendiskusikan dan benar bahwa di ayat itu menjelaskan tentang pertumbuhan Yesus menjadi dewasa. Kemudian ibu akan kasih tugas kelompok lagi dan ini perorangan. Ya, ibu akan nanti memberikan tugas dan ini tugas individu dan kalau tidak dapat nanti waktunya nanti salah satu dari kalian berpendapat di depan. Tapi ini tugasnya gampang aja. Silakan dilihat.
Silakan diisi. Di situ, dari 3 aspek perkembangan yang dibahas pada topik yang Ibu sudah bahas, berdasarkan pengamatan terhadap diri sendiri, silakan checklist. Termasuk aspek apa dan termasuk aspek pertumbuhan apa yang ada di kolom keterangan di bawah ini. Jika anak-anak mendengarkan apa yang dijelaskan tadi, Tidak ada problem Bu. untuk Ibu bawa polpen. Terima kasih Bu. Siapa yang sudah? Sudah. Ternyata anak-anak sungguh mengamati, sungguh mendengar apa yang dijelaskan jika sudah selesai. Siapa yang mau pertama ke depan? Bimbing. Silakan. Ibu tidak mau tunjuk-tunjuk ya, karena kalian sudah dewasa. Dibaca Bu. Tidak. Diam. Silakan dibaca dan termasuk dalam aspek apa. Baca soalnya, baca keterangannya dan termasuk dalam aspek apa keterangan tersebut. Yang pertama tinggi dan berat badan yang cocok untuk yang dapat disamakan dengan gizi yang cukup, tidak terlalu kurang atau tidak berlebih, itu masuk dalam fisik. Ya. Dan yang kedua, berpikir positif terhadap suatu masalah yang terjadi, masuk dalam emosi. Dan yang ketiga, mengekspresikan rasa suka atau duka tidak berlebih tetapi lebih ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, itu masuk dalam spiritual. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Siapa lagi yang mau berkata? Salam Bu. Ada yang beda? Silakan. Ada yang sama saya Bu. Silakan. Karena Ibu juga ada yang berbeda. Silakan ke depan. Tinggi dan berat badan yang cocok untuk yang dapat diperoleh dilemakkan dengan gizi yang cukup, tidak terlalu kurang atau tidak berlebihan, termasuk aspek fisik. Kemudian berpikir positif terhadap satu masalah yang terjadi, masuk dalam aspek kognitif, dan mengekspresikan rasa suka rasa duka tidak berlebihan tetapi diungkapkan rasa syukur kepada Tuhan, masuk dalam aspek emosi. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada yang berbeda dengan dua jawaban temannya? Sama Bu. Kenapa ini bisa berbeda dari teman? Salah lihat ya. Sama. Kurang konsentrasi. Kurang konsentrasi. Oke. Anak-anak, benar bahwa tinggi dan berat badan itu termasuk dalam aspek fisik. Yang kedua itu berpikir positif itu termasuk dalam kognitif atau aspek berpikir. Nah, yang ketiga, mengekspresikan rasa suka atau tidak suka itu masuk dalam aspek emosi. Oke. Nah, proceed, jangan subur. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Selsi. Apa tadi judul materi yang sudah diajarkan oleh Ibu Selsi? Menjadi dewasa. Betul sekali. Nah, Ibu mau bertanya, berapa aspek dalam bertumbuh dewasa? 3. Coba satu orang pertama, silakan lanjut untuk menulis berapa aspek tadi yang sudah
Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aspek Fisik yang pertama olahraga, nutrisi yang cukup, pola tidur yang teratur, dan aktivitas fisik yang memadai untuk pertumbuhan fisik yang sehat. Yang kedua, masyarakat, akses terhadap fasilitas kesehatan, lingkungan yang bersih dan nyaman. Aspek emosi, yang pertama keluarga, lingkungan keluarga yang hangat, penuh kasih sayang dan saling mendukung, membantu anak untuk mengembangkan emosi yang sehat. Yang kedua, masyarakat, interaksi sosial yang positif, rasa kebersamaan dan dukungan dari teman dan komunitas, membantu perkembangan emosi yang stabil. Aspek berpikir, yang pertama keluarga, orang tua berperan dalam mendorong anak untuk berpikir kritis, memecahkan masalah dan mengembangkan kreativitas. Yang kedua, masyarakat, akses terhadap pendidikan berkualitas, interaksi dari berbagai orang dengan latar belakang dan budaya yang menghargai kebebasan berpikir, mendorong perkembangan intelektual. Jadi anak-anak di dalam bertumbuh menjadi dewasa ada 3 aspek. Jadi anak-anak dari ketiga aspek ini kita bisa belajar bagaimana kita bertumbuh menjadi dewasa. Nah, kalian sudah ngantuk? Oh, ya sebentar. Ibu akan berikan tugas pribadi. Tulis soalnya ya. Ya, Bu. Tulis. Iya, Bu. Iya, Bu. Kita dulu. Bagaimana komitmen kalian sebagai pribadi yang dewasa? Dalam bentuk video ya. Di video Bu baru dikirim. Ya. Ya, Bu. Kirim di email Ibu ya. Ya, Bu. Kita uji email Ibu. Tidak boleh, Bu. Tunggu. Ini ya. Yang berikan. Begitulah. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Kan dulu Oke anak-anak, sebelum kita menutup kelas kita, salah seorang ketua kelas Windy untuk memimpin 2 lagu sambil terbang. Oke anak-anak, sebelum kita menutup kelas kita, ketua kelas Windy untuk memimpin doa dan kita satu lagu. Silakan. Kita berdiri, kita semua lagu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, tolong satu lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih. Kita ulang satu kali. Terima kasih. Terima Kita ulang satu kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada bersyukur bagimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu bahwa menemani kami dari awal hingga selesainya proses belajar kami hari ini. Dan sekarang Tuhan kami akan pulang, Tuhan tuntun kami dan sertai kami di perjalanan agar kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Ini dan doa kami